Oke ya, bisa dimulai. Ada Bu Walas rupanya. Aduh, saya udah kena tegur katanya jangan pakai mukena terus. Sorry. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Bapak Ibu semua, ini khusus K1 ya yang memang masuk hari ini. Kenapa? Karena kalau K2 itu lagi hari pertama mereka untuk modul 3. Nah, mereka kejar tayang, jadi nggak bisa diganggu. Nanti kita kita akan sendiri untuk kelas mereka. Baik, yang pertama, gimana? Udah melewati 2 modul ini? Aman jantungnya nggak? Aman, Bu. Kolesterolnya aman? Debat-debat personal, Bu. Asam uratnya? Oke. Debar. Penting kolesterol, asam uratnya aman ya, Bapak Ibu semua ya. Ya. Nanya, Bu. Lambung. Saya udah kambuh, Bu, asam uratnya, Bu. Semalam makan durian. Oh ya, itu lain tuh udah minta durian, udah cari perkara tuh Pak Saprudin. Saprudin sah. Baik. Gara-gara PPG. Ya, semua gara-gara PPG ya. Ya, Bu. Bapak Ibu semua, seperti yang saya sampaikan di awal, harus ada persiapan fisik, ada persiapan mental. Apa itu persiapan fisik dan mental? Fisik itu kesehatan kita, tenaga kita. Mental itu apa? Mental itu terkait dengan hal emosionalnya dijaga. Emosi itu udah saya katakan, kita emosi terbagi ada beberapa, emosi senang, sedih, marah, bahagia, itu masuk dalam kategori emosi. Nah, maksud yang emosi udah saya bilang dari awal, minta izin tuh sama pasangan masing-masing, minta difahami dulu untuk 4 bulan ini. Dalam arti kata difahami, saya lagi banyak tugas loh Bang, yang ibu-ibu, atau yang bapak-bapak, sabar loh dek, gitu ya kan. Atau sama anaknya, mohon maaf nak, mamanya nggak masak bagus-bagus nih selama 4 bulan nih, atau gimana gitu ya. Memang karena ini apa, perjuangan untuk masa depan. Yang lagi hamil juga, ini juga perjuangan untuk jabang bayinya ya. Jadi semua akan ada merasakan ini arti perjuangan. Jadi jangan baru sebentar udah patah semangat. Baru sebentar udah sakit kolesterol dah, Ibu. Ini gara-gara PPG, gara-gara PPG. Nanti udah keluar amperahan PPG, udah nggak ingat apa itu kolesterol. Ya kan? Baik, Bapak Ibu semua. Ini kemarin itu janjinya minggu depan kita sudah kumpul RPL. Namun dikarenakan masih libur, maka diperpanjang 1 minggu ke depan. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tanggal 15 kita kan udah masuk sekolah ya Bapak Ibu. Maka RPL paling telat dikumpul, ingat catat nggak ada boleh lagi nanya-nanya. Iya. 21 Juli 2024 hari Minggu. Nah, ya. Jadi mengurus-ngurus surat apapun itu ada waktu seminggu. Saya ulang lagi, RPL paling telat dikumpul 21 Juli karena 22 sudah harus diperiksa oleh dosennya. Ya. Paham ya? Nah, Bu, apa aja yang dikumpulkan sebenarnya sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Namun ini saya ulang lagi. Dan ini nanti akan masuk ke YouTube, boleh diulang-ulang semua di YouTube PPG IAIN Lo Usmawi. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, pengumpulan RPL ini nantinya akan berimbas pada nilai Bapak Ibu di transkrip nilai. Jadi kalau memang nggak ada, maka kosong.
Berarti E ujung-ujungnya. Izin, Bu. Kalau misalnya full, lengkap, maka nanti berarti nilainya ada indikatornya. Sabar ya Bapak Ibu, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi sabar dulu yang mau bertanya, ditahan dulu. Ya, disimpan jawabannya, boleh raise hand dari sekarang boleh. Tapi nanti dibuka. Saya jelaskan dulu. Nah, apa saja yang dikumpul dan bagaimana proses pengumpulannya? Proses pengumpulannya tetap masuk ke dalam aplikasi LMS. Di situ ada menu RPL. Khusus menu RPL. Jadi kalau yang udah ada, siapin dulu, di PDF-kan dulu, kemudian dikompres. Jangan sampai tidak masuk dalam kategori size-nya, maksudnya kebesaran gitu. Nah, jadi itu dia yang perlu diingat. Baik, sekarang diperhatikan dulu bagus-bagus apa yang saya jelaskan terkait dokumennya. Ini saya akan jelasin dokumen kita. Nanti kalau di tengah jalan suara saya lagi tidak pas kedengarannya, mohon disampaikan ya Bapak Ibu. Baik. Ya, Bu. Nah, ini RPL kita. RPL itu adalah pengakuan di masa lampau. Ya. Jadi pengakuan di masa lampau. Hasil belajar orang dewasa boleh dari luar pendidikan formal dan berhak untuk diakui. Namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ini teori. Nah, jadi RPL ini kalau untuk Bapak Ibu semua, ini totalnya 24 SKS. Sama dengan 1 semester. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di PD Dikti, kuliahnya dihitung 1 tahun. 1 semester belakang yang ini, yang RPL. Sedangkan yang sekarang ini adalah pendalaman materi 5 SKS, pengembangan perangkat bahan ajar 3 SKS, praktik pengalaman lapangan 4 SKS. Jadi 12 SKS di semester ini. Semester yang lalu 24 SKS. Jadi kalau dihitung di PD Dikti, data Bapak Ibu sebagai mahasiswa itu 1 tahun. Walaupun kuliahnya 4 bulan cuman insya Allah. Ya, semua lulus mudah-mudahan. Baik. Amin. Nah, sekarang karena nggak ada K2, saya menjelaskan saja semua tentang K1. Baik. Apa aja sih yang dikumpulkan? Ingat, rekognisi pembelajaran pol ini khusus untuk K1 selama 6 tahun. Berarti tahun ajaran 2018-19. Jangan lagi tanya, Bu, tahun berapa dimulai? Saya nggak mau, ini udah saya bilang. 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023, 2024. Masih kurang kan? Berapa tahun tuh? 5 kan? Berarti kurangnya di tahun berapa berarti? 17 ya? 17. Kita hitung ulang. 17, 18 tahun ajaran 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24. Berarti udah betul. Dari 2017 Juli. Ingat, Juli 2017 sampai Juli 2024. Bu, kalau misalnya ada punya di Juni 2017 boleh nggak? Tidak. Kita Juli 2017 sampai Juli 2024. Semester ganjil 2000. Oke. Ya, kita lanjut. Ini enggak? Apa aja dokumennya? Ada 5 dokumen. 2 dokumen masuk pedagogi, 3 dokumen masuk profesional. Ini dia. Yang mana barangnya? Nah, pedagogi, dokumen pelaksanaan tugas mengajar, dokumen perangkat pembelajaran. Apa itu? SK, surat keterangan ya, atau ST, surat tugas mengajar.
surat tugas mengajar selama diangkat menjadi guru. Jadi yang pertama, boleh SK mengajar pertama diangkat. Yang terus dilanjutkan, dilampirkan apa SK mengajarnya. Kan ada yang per semester, ada yang per tahun. Dah, kalau misalnya SK mengajarnya ada sekolah yang 1 semester 1, berarti SK atau ST mengajarnya ada 12. Karena setahun ada 2, kita perlu 6 tahun, maka ada 12 SK. Kalau di sekolahnya buat SK mengajar per semester. Berarti kalau yang 1 tahun buat SK mengajar, maka SK yang dilampirkan atau ST yang dilampirkan ada 6 lembar untuk 6 tahun. Nah, ya. Itu untuk perkara SK-ST. Banyak pertanyaannya, Bu, Bapak. Saya udah pindah-pindah berapa sekolah. Ya, dari berapa sekolah itu yang dikumpulkan. Nggak sanggup saya, Bu, ke sana kemari. Hanya buat SK atau ST. Nggak ada yang lain. Boleh, Bu, saya nggak lampirin yang punya sekolah lama. Silakan, nggak apa-apa. Tapi nanti Bapak Ibu nilainya kurang. Saya buat sekolah yang baru aja boleh, Bu. Kalau misalnya kita main di belakang layar, silahkan, boleh saja sebenarnya. Tetapi, hai, kita calon guru profesional, biar halal rezekinya, boleh? Ya. Jadi saya tidak menyarankan terkait yang tadi ya. Jadi lebih baik yang halalnya dulu. Oke. Jadi, kalau dia SK-nya per semester, maka berarti 12 SK. Kalau SK-nya 1 SK per tahun, maka 6 SK. Unggah filenya di LMS. Nah, ini dia. Nanti ada mengunggahnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jika filenya lebih dari 1 lembar, maka silakan jadikan 1 file dengan format PDF. Maksimal 1 MB. Megabyte. Kalau lebih dikompres. Bu, kenapa punya saya ini nggak bisa masuk, Bu? Nggak bisa diupload. Berarti lebih ukurannya dari 1 megabyte. Harus dikompres supaya bisa kurang dari 1 megabyte. Dah. Ini nanti dia tertulis ini SK-nya, SK-nya, SK-nya. Bapak Ibu udah bisa mulai kerja. Besok hari Minggu boleh pelan-pelan supaya nggak buru-buru nanti, nggak menumpuk tugasnya. Yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Ada prota, ada prosem, ada silabus, dan RPP. Kalau prota, per tahun kan? Maka ada 6 prota. Kalau prosem, per semester kan? Berarti ada 12 prosem. Begitu juga silabus, RPP, tambah materi ajar, LKPD, alat peraga, media pembelajaran, instrumen penilaian. Semua dalam 1 file. Bu, saya kan Bu, tahun lalu saya ngajarnya 3 kelas yang berbeda. 1 kelas 3 SD, 1 kelas 5 SD, 1 kelas 6 SD. Apakah ketiganya saya masukin? Nggak perlu. 1 aja Bapak Ibu pilih, tapi konsisten. Kalau pilih kelas 4 SD, maka protanya kelas 4 SD, prosemnya kelas 4 SD, silabusnya kelas 4 SD, RPP-nya juga, dan seterusnya. Dah, lanjut. Gini juga nguploadnya, ini cara uploadnya, perhatikan semua. Ini instrumen penilaian sendiri. Selama 6 tahun. Gambar alat peraga sendiri, LKPD sendiri, materi ajar, RPP, silabus, prosem, prota. Dah, ya kan? Selesai. Nah, nanti skornya saya bacakan. Untuk profesional, ada 3 dokumen yang harus dikumpulkan.
Nah, yang pertama pengembangan kompetensi profesional. Apa yang dikumpulkan? Sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, KKG, MGMP, forum sejenisnya, forum ilmiah lainnya. Apa disampaikan? Minimal 5 kali dalam 1 semester. Kalau 5 kali dalam 1 semester berarti setahun berapa sertifikat minimal Bapak Ibu? Berapa 60. tahun? 10. Berarti kalau 6 tahun 60. 60. Nah, itu dia ya. Kalau 6 tahun 60. Nah, 6 tahun 60 Bu, kami nggak sampai lah segitu. Ya udah ala kadarnya berarti. Yang adanya berarti. Nanti kita cek ini nilainya. Ya. Nah, 1 semester 5, berarti kalau setahun 10, berarti selama 6 tahun ada 60. Kegiatannya apa aja Bu ya? Kalau ada kegiatan ilmiah tuh kayak seminar-seminar boleh, KKG boleh, MGMP boleh, jadi forum lainnya. Bu, ini ada sertifikat pelatihan boleh, workshop boleh, TOT boleh, ada piagam penghargaan boleh, SK panitia boleh, SK jabatan boleh. Pokoknya sertifikat-sertifikat semua boleh masukin. Ya. Nah, gimana submitnya? Nah, kalau yang tadi semua digabung jadi satu file, RPP satu file, Prota satu file, Prosom satu file. Kalau ini masing-masing sendiri, jadi satu sertifikat sendiri. Kalau ada 60 sertifikat, berarti lampiran ininya 60. Makanya saya bilang, malam ini kan udah siap ya daripada lulus modul 2-nya. Pelan-pelan Ya, Bu. upload kalau yang udah ada, kayak sertifikat udah ada, pelan-pelan upload, Pak. Pelan-pelan upload, Bu, biar nggak sakit asam uratnya. Pegang duduk rematik ke si depan laptop kita selama 4 bulan. Ya? Ya, Bu. Tuh. Baik, kita lanjut lagi ke dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Kalau dikatakan administrasi, berarti hanya administrasi, jangan dipersulit. Surat keterangan cuman. Surat keterangan dari kepala sekolah tentang ADM pembelajaran Bapak Ibu udah lengkap. Tentang ADM nilai Ibu lengkap. Tentang ADM peserta Bapak Ibu lengkap. Tentang ADM kegiatan ekstrakurikulernya lengkap. Dah, 1 semester 1 surat aja. Berarti kalau 6 tahun ada 12 surat. Nih, unggah surat semua. Jadi surat keterangan saja, tidak filenya. File ADM pembelajaran nggak usah, ini nggak usah. Karena udah di atas tadi. Nah, surat keterangan dari tentang ADM pembelajaran, ADM nilai, ADM peserta didik apa aja nih? Kayak jurnal kelas, jurnal harian, jurnal penilaian, daftar hadir, jurnal ekstrakurikuler. Kayak gitu. Nah, apa inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran itu kalau Bapak Ibu punya modul. Ada buat pedoman praktikum atas nama Bapak Ibu. Ada buat karya ilmiah PTK. Ada buat video pembelajaran. Video pembelajarannya diupload di YouTube lagi. Nah, itu silakan diupload. 1 karya per tahun minimal. Misalnya nih, tahun pertama Bapak Ibu ada buat modul. Tahun kedua Bapak Ibu buat pedoman praktikum. Tahun ketiga buat PTK. Tahun keempat video. Tahun kelima apa? Berarti kalau 6 tahun ada 6 yang diupload. Nah, ini dia kan buat modul, pedoman praktikum, PTK. Silakan diupload. Membuat modul, ada filenya dimasukin. Kalau misalnya dia YouTube, kita masukin linknya. Biar mudah dicek. Inilah
skornya Bapak Ibu. Jadi 85 sampai 100 itu nanti nilainya A. Kemudian ini A-. Kemudian ini B. Ini salah. A, B, C, D, E. Oh ya, salah ya, betul. A, A-, B, B-, C, D. Ya, itu dia. Ini adalah rubriknya. Jadi dosen pun bukan asal-asal kasih nilai untuk Bapak. Kalau misalnya tersedia surat keterangan atau tugas mengajar tadi lebih dari 6 tahun, berarti udah pasti A. Skornya 4. Nih, 85 sampai 100 skornya bobotnya 4. Kalau misalnya cuma 5 tahun, berarti A-. Terus kalau misalnya apa tuh namanya? Di bawah 4 tahun, berarti B. Oh, di bawah 3 tahun, berarti B-. Oh, ini berarti C. Terus D, dan seterusnya. Kalau nggak ada, berarti sama sekali E. Ya. Dah, begitu juga yang lainnya. Nih ada rubriknya. Sudah pernah saya kirim di grup, tapi nanti saya akan kirim lagi kalau Bapak Ibu udah hilang lagi. Jadi kalau udah ada file di download. Nah ini, di space nanti, kan ini udah masuk kan di space-nya. Biasa kan Bapak Ibu masuk ke materi pelajaran pendidikan agama. Nah ini kan ada dashboard-nya. Pilih menu RPL. Kalau nggak salah sekarang sebelah kiri. Ini menu lama nih. Pilih menu RPL. Di sebelah kirinya kalau nggak salah. Baru tambah data. Nih, bisa pengalaman pembelajaran, penyusunan perangkat. Kan ada 5 tadi. Bagian mana? Tinggal ditambah data. Kemudian tulis keterangannya. Ingat, filenya tidak boleh lebih dari 1 MB. Di sini udah ada tanda merah juga. Maksimal 1 MB. Tambah data, tambah data, tambah data, data. Choose file untuk masukkan filenya. Baik. Itu untuk RPL. Baik. Udah bisa, raise hand. Nggak usah buka suara dulu. Jadi raise hand siapa yang mau bertanya. Oke, Pak Ilhamdi yang pertama, yang kedua Pak Rizky, yang ketiga Bu Ramadhani Bancin. Baik, Pak Ilhamdani, kok Ilhamdi, mohon maaf. Silakan Pak Ilhamdani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, bertanya, Pak. salah scanan itu Bu, bolehkah hasil scan itu menggunakan jepretan kamera HP Bu? Boleh. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, tadi masalah SK Bu, itu dari tahun berapa tadi Bu? Yang Ibu jelas 17 itu. 17. Juli Tapi 17 sampai Juli 2024. kalau dari Juli 2017 Bu, bukankah itu jadi 7 SK ya Bu? Enggak 6 lagi. Setahun tuh ya, Bu? Setahun tuh. Dia kan tahun akademik Pak Ilhamdani. Tahun akademik, salah. Tahun ajaran ya kalau sekolah. Tahun ajaran 2017-2018. Kan hitungnya ganjil ke genap. 2018-2019. 2019-2020. 2020-2021. 2021-2022. 2023-2024. Pas 6 tahun Bapak. 2223 Bu yang 22, 23 ada benar. 2223 Ibu nggak sebutkan. Tadi saya nggak sebutin ya? Ya, ada yang tinggal satu. Kenapa saya melewati ulang-ulang? Berarti kita 3 hitung. kali disebutkan, 3 kali. Karena hitungan kami 2018, Bu. 2018. Astagfirullah. Sorry. Kemarin Ya, waktu makasih, Jangan Mbak. tambah-tambah lah, Bu. Astagfirullah. Stres kami dengan modul, Bu. jangan ditambah lagi ya, Bu. Gimana saya, Mama? Sudah kami ampun, Bu. Kemarin waktu ikut itu Perasaan juga, waktu saya kasih materi di Langkat sudah pas 2018. Tadi kok saya salah hitung ya? Ya Allah, mohon maaf Bapak Ibu semua, mohon maaf. Yang ini loh nyamannya ya Ibu sama kami. Makasih udah diingetin. Mohon maaf. Kita ulang ya. Aman, Bu, aman. Ya, kita ulang. Makasih Pak Ilhamdani. Kita ulang. 2000. Kalau salah ingati saya. 2018, 2019. Nah, itu 11, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24.
Salah itu, Bu. Salah tuh, Bu. Saya itu, Bu. 21, 18, 19, 22, 20, 21, 23. 22, 23, Bu. 2018, 2019, Ya. 19, 20. 19, 20, Ya. 20, 20, 20, 21, 21. Ya. 21, 21, 22, 22, 22. 22, 23. 23. Oh iya. 3, 24. 3, 24. 6 tahun, Bu. Mohon Salah, maaf, Bu. mohon maaf, mohon maaf. 19, 20, Baik, sekarang Udah kami upload loh, Bu. Kami udah ada bahan ini, Bu. Udah upload. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua. Berarti kita sama-sama hang gitu ya. Iya, Bu. Jadi, saya ulang, berarti dari Juli 2018 sampai dengan Juli 2024. Ya kan? Udah betul ya Pak Ilham Dhani? Dah. 23, Bu. Kok Juni, Bu. 24? Bu, Juni, Bu, bukan Juli, Bu. Pokoknya itulah tahun itulah. Juli 23, 24. Juli udah Baik masuk itu. semester Dah, baru. Pak Ilham Dhani udah pas. Udah. Suara Bapak nggak ada. Masih mute. Nah, apa Pak Satu Ilham? lagi. Apa satu lagi? Sertifikat, Bu. Hmm. Kami ini kan, macam saya sendiri, bukan banyak sertifikat saya sistem itu elektronik, Bu, yang file soft file dia. Apakah itu harus saya print dulu atau Nggak itu aja usah, saja? yang soft file lebih baik. Kenapa mempersulit sih? Kok saya buat beban-beban? Udah Soalnya PPG udah tambah beban, jangan tambah beban lagi. Nah, justru yang udah ada di file itu lebih bagus. Fresh. Nah, jadi maksudnya ini jika kan biasanya kalau ada pelatihan secara offline kan Bapak Ibu dikasih sertifikat yang manual tuh. Nah, itu yang di scan. Tapi kalau misalnya dia kan kayak sekarang aplikasi pintar, kalau di Kemenak tuh ada pelatihan pintar namanya. Itu kan sertifikatnya berapa JP kan dari email dikirim. Ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting bentuknya PDF. Dah selesai Pak Ilham Dhani. Selanjutnya Pak Rizky Ikhwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya, ini tadi tentang alhamdulillah tentang SK, tentang yang lain udah saya pahami. Terkait ini Bu, masalah administrasi tadi yang surat keterangan dari kepala sekolah. Saya kan sudah mengalami 2 kali kami akreditas Bu. Dan surat itu memang telah dibuat, tetapi dia disamakan Bu seperti SK Bu. Tidak per semester. Seharusnya kan surat itu macam Ibu yang kita dilangkat semalam, Ibu mengatakan SK itu bisa 12 kali. Di sini Bu, kebanyakan SK itu 1 tahun dibuat gabung dalam 2 semester Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan tadi udah saya jelasin, yang ada sekolahnya 1 semester berarti 12 SK. Kalau di sekolahnya 1 tahun berarti 6 SK. Berarti berlaku, bolehlah Bu ya, berlaku dia 6 surat itu Bu. Karena digabungkan 2 bahasanya pengawas kemarin pas akreditas, kami datang dari tim. Memang seperti itu suratnya Bu. Boleh. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Bu. Udah Bu, udah boleh Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Oke, Bu Ramadhani Bancin. Kecil suaranya Bu. Masalah SK yang Ibu jelaskan tadi. Aduh, saya merasa kecil nih. Yang lain teman-teman dengar nggak? Bu. Suaranya. Kecil juga, Bu. Dia besar. Kecil suaranya. Halo? Ya, oke, tapi kecil ya, Bu Ramadhani, silakan. Yang mau saya tanyakan masalah SK yang Ibu sebutkan tadi kan, Bu. Apakah SK yang diupload itu yang berupa untuk yang dikeluarkan pendidikan saja gitu, lembaga pendidikan? Apakah kita bisa mengupload SK dari yang lain selain dari SK lembaga pendidikan, maksudnya ini SK yang bagian SK mengajar, Bu Ramadhani? Sertifikat. Enggak, sertifikat itu bebas. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pelatihan olimpiade, itu boleh. Kalau Bapak Ibu ada pelatihan menari, itu boleh. Nah, jadi maksudnya terkait dengan sertifikat menjadi narasumber, instruktur, itu boleh. Ada lagi Bu Ramadhani? Yang berarti yang PNS berarti SK-nya upload juga, Bu? Ya, benar. Ya, benar. Aja dia kan? Ya, dia upload juga Bu Ramadhani. Yang mau P3K juga, yang honor juga, semua SK mengajar pertama juga tetap diupload, diikuti dengan SK
mengajar per semester per tahun tadi. Iya, Bu, ya. Ya, yang tadi. Oke, sudah baik. Bu Ramadhani, Pak Syafruddin Syah, nanti bentar lagi Bu Tati, Bu Emi, baru Bu Safitri, baru Rambe. Oke, Pak Syafruddin Syah, silahkan. Oke, Bu, izin Bu, ini nanya aja Bu. Memang ketentuannya tadi ya Ibu sampaikan, kalau sekolahnya mengeluarkan SK itu per semester, berarti 1 tahun 2 lembar. Ini berhubung kami kan udah seperti yang saya sampaikan sama Ibu melalui WA kemarin, saya sampai dengan hari ini sudah ada 3 sekolah mulai dari tahun 2018. Ada satu sekolah saya itu yang lama lah Bu, sampai 4 tahun itu. Maksud saya, boleh nggak kalau kami buat SK tugasnya itu dalam 1 tahun? Memang aturan sekolahnya itu dia per semester yang dibuat Bu. Ya tergantung sekolah ngeluarin aja Pak, biar Bapak pun nggak susah Pak, kan kalau misalnya mereka keluarin 1 semester, nggak apa-apa Bapak terima juga, kalau mereka keluarin per tahun boleh juga. Intinya mudah-mudahan sekolah lamanya tidak mempersulit Bapak Ibu dalam proses administrasi ini, itu yang paling penting. Oke Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Lanjut Bu Tati. Izin tanya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau nanyakan, tadi Ibu bilang kan SK-nya itu sama ST itu. Saya mau tanya, yang dikatakan ST sama SK itu, SK pengangkatan itu selama misalnya yang menjadi guru udah ada 15 tahun. Itu semua kan Bu? Kalau ST Oh ya, surat tugas. enggak, jangan hitung semua, yang paling terakhir aja Bu. Yang paling terakhir aja. Oh, yang 6 tahun aja ke bawahnya Iya, gitu? yang 6 tahun ke bawah, jangan salah. Oh, bukan 6 tahun semua. ke bawah. Tapi misalnya gini, yang terakhir itu ternyata di 2016. Berarti itu aja diupload yang SK pengangkatannya itu. SK pengangkatan ya, ini jangan salah bahasa saya. Kan ada SK naik pangkat golongan kan ada. Ya. Nah, naik pangkat terakhir ternyata 2016. Kan nggak ada tuh naik pangkat di 2018. Ya. Nah, yang di 2016 itu diupload, diikuti dengan SKST mengajar. Nah, jangan salah persepsi nanti. Diikuti dengan SKST mengajar. SK pengangkatan tadi 6 tahun. Ya kan Bu? SK tugas juga 6 tahun. Seandainya Bu, surat SK tugasnya itu nggak lengkap. Misalnya kan udah lama gitu, 6 tahun itu pindah-pindah hilang kayak gitu kan Bu, misalnya kan bisa terjadi. Itu gimana Bu? Udah Ya, itu apakah menguploadnya itu dijadikan satu antara SK dengan ST atau pisah-pisah? Tetap digabungkan satu file, yang kayak tadi saya jelaskan. Satu file. Tapi kalau kurang filenya, kayak tadi hitungannya. Kalau kurang 5 tahun berarti berapa, kalau kurang 4 tahun berapa, kurang 3 tahun berapa. Sampai kurang 1 tahun jadinya ED. Gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Tati. Bu Emi? Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi dari kemarin saya lihat di Tanah Suci aja nggak pulang-pulang. PPG-nya dari Tanah Suci terus ya Bu ya. Bagi terus Bu Emi. Ya, ini terkait sama yang ditanya sama Bu Tati tadi, masalah SK Bu. Ini kan kami P3K ya. Jadi yang P3K itu kan SK-nya dari 2022 Bu. Sampai sekarang cuma itu yang ini yang ada SK. Iya. Berarti yang sampai dari 2018 sampai 2022 itu aja Bu ya yang diupload. Kalau SKP 3K kan 2018. Ya. Berarti Ibu tetap mengupload yang SKP 3K. Kan tapi mengajar Ibu dari 2018 ada kan Bu Emi? Ada. Ada, tetap Ada. diupload yang 2018 mengajar. Jadi perhatikan bedanya. Iya Bu, maksudnya Nyambung di sini. maksudnya begini Bu, kami kan SK dari 2018 itu sudah ada. Jadi 2020 itu kan sudah keluar SK PK. Terus sekarang sudah 2024. Jadi kan nggak ada lagi SK-nya Bu. SK-nya itu terakhir 2022 gitu.
Saya karena coba yang lain bisa di-mute ya suaranya tadi. Nah, maksudnya ini Bu, Heeh. SK 2024 kami belum nggak ada Bu, karena cuma satu SK yang dikeluarkan dari dinas Bu. Itu dia. SK apa yang 2024 nggak ada Bu Jasmila? SK Nama P3K izin, Bu. Bu. Oh enggak, jangan salah persepsi. Oke, saya ulangi, jangan salah persepsi. Kalau untuk SK pengangkatan satu aja, yang paling terakhir. Satu aja kayak tanya Bu Tati tadi, satu aja. Kalau misalnya Bu Jas sama Bu tadi Bu Emi ada SKP 3K di 2022, maka itu diupload satu. Udah dengar dulu, diupload satu SK itu SK untuk Bapak Ibu menjadi guru. Udah, tapi SK untuk mengajar kan lain. Diikutilah SK ini untuk mengajar. SK tahun 2018-19, 19-20 dan seterusnya. Itu. Jangan salah persepsi. Untuk Berarti SK mengajar itu dari kepala sekolah ya Bu? Iya Bapak Ibu semua. Iya Bu Ya, Jas. Ya. SK mengajar itu yang dari sekolah yang mengajar loh. Jam pelajaran loh Bapak Ibu. Betul-betul Bapak Ibu ada mengajar. SK pembagian tugas, Bu ya? Ya, tuh dia Bu Herawati. Makasih udah dibantu. SK pembagian tugas, SK mengajar. Nah, gitu. Jangan salah berpikir. Oke, baik. Udah Bu Emi, udah bisa dimengerti Bu Emi, Bu Jas? Makasih Satu lagi Bu. Bu satu lagi. Gimana Bu Emi? SK tugas Masalah RPP tadi Bu. Kenapa Apa RPP? bisa RPP itu RPP satu lembar? Bu Hera, tolong matikan suaranya dulu Bu Hera. Gimana Bu Emi? Ulang. Masalah RPP Bu, apa boleh yang kita upload nanti itu RPP-nya yang satu lembar? RPP sesuai yang kita buat. Nah, jangan salah, RPP-nya sesuai yang kita buat. Kalau memang dia modul ajar pada kurikulum Merdeka, berarti lengkap. Kalau dia kurikulum 13, berarti sesuai dengan kurikulum 13. Nah, jadi disesuaikan pada tahun itu. Kan nggak mungkin 2018 kita buat RPP modul ajar kurikulum Merdeka, karena dulu belum kurikulum Merdeka. Atau misalnya 2018 kita buat RPP COVID, padahal dulu belum COVID. Nah, itu ya. Oke ya, Bu Emi ya. Kita lanjut, Ibu Safitri Boru Rambe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami kan dari TK, Bu. Jadi kami itu nggak ada silabus, terus LKPD gitu, Bu. Kami kan cuman RPPH, RPPM, Prota, Prosem, gitu aja. Gimana tuh ya, Bu? Sama itu, bahasanya aja dibedain. Ya, sama. Oke, udah itu aja Bu Safitri. Oke, Bu Yusnani. Habis itu Pak Khairul Umuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang SK tadi, Bu. Kan Ibu bilang tadi SK dimulai dari Juni 2018 sampai 2023 atau 2024 kan, Bu? 2024. Sekarang gini, Bu. Di tempat kami kemarin kan ada namanya apa namanya ya? Laporan untuk ke kabupaten. Jadi laporannya itu SK-nya itu dibuat dari Januari. Ya nggak apa-apa, Bu. Makanya saya bilang, kalau misalnya punya saya itu dari Januari tapi dihubungkan lagi dengan surat dari kabupaten, Bu, SP gitu, Bu. Ya, Itu nggak masalah. Nggak masalah. Makanya itu, Bu. Pokoknya Bapak Ibu, intinya gini. SK, mengajarnya legal. Ada surat keterangan Bapak Ibu mengajar. Itu dia. Masalah dari mana ininya, dari mana itunya, itu ketentuan masing-masing instansi. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, Bu Yusnani, baik. Pak Khairul Umuri, siap-siap Bu Lailan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Jadi Bu, di sini ingin kami tanyakan masalah SK Bu kan.
kami sendiri kadang-kadang dari 2018 sampai 2024 nih kami sendiri honor dan kadang-kadang dikontrak. Maksudnya gini, pada tahun 2018 nggak ada kontrak, berarti SK-nya dari rumah sekolah, kepala sekolah. Jadi 2019 dikontrak oleh pemerintah daerah, berarti SK-nya dari pemerintah daerah, Bu, yang harus dilampirkan. Nggak perlu lagi SK dari kepala sekolahnya. Nggak usah. Yang mana yang dapat, gitu aja. Oh, yang mana yang dapat? Maksudnya gini, Bu, mungkin kadang-kadang ada keduanya, dari kepala ada juga pada tahun Nggak itu, usah. dari Jangan memperibet diri. Udah saya bilang, yang udah Maksudnya- dikasih mudah, ya kan? Oke, Bu. Jadi masalah selanjutnya masalah sertifikat, Bu. Berarti semua sertifikat, nggak mesti sertifikat pendidikan. Misalnya seperti kami ini juga merangkup sebagai operator sekolah, Bu. Boleh. Nah, jadi Ada di ikut situ pelatihan kami berarti ya? ada ikut pelatihan, seminar-seminar masalah aplikasi semacamnya lah. Boleh, Jadi, boleh. Terus ada misalnya seperti surat SK apa namanya? Seperti penanggulangan bullying itu, Bu, apa namanya? Iya, boleh. Di SK yang dilampirkan tuh. Maksudnya di situ bukan kami ketua, kami sebagai anggota. Boleh juga, Bu? Boleh. Oke, Bu. Terima kasih. Cuman itu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Bu Lailan, siap-siap Pak Iskandar. Mana? Bu Lailan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan kan Bu, itu Mm-mm. macam kami kan pertama kan SK yang pengangkatan P3K itu kan Bu, itu kan sama SK yang perpanjang kontrak, itu dimasukkan juga Bu. Boleh, yang terbaru. Ya. Tahun yang paling terbaru. Iya. Itu Bu, yang 2018 kan kami masih honor Bu, itu dimasukkan juga. Masukkan. Itu sama surat pembagian tugas itu digabungkan kan Bu? Gabungkan. Ya, makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Iskandar, lanjut nanti Bu Arfah Riza. Ya Bu Arfah Riza. Terus. Ini Bu. Halo. Ya, silakan Pak Iskandar. Kebetulan saya kan udah submit Bu SK-nya. Jadi karena mengingat amburadulnya SK ada honor, ada kontrak, ada P3K, jadi saya ambil kesimpulan ya udah saya submit aja 6 tahunnya SK pembagian tugas. Karena di SK pembagian tugas kan nanti jelas itu saya guru apa, guru ini, guru itu. Karena saya sudah ngajarnya sekolah. Apa boleh itu Bu? Karena saya udah submit nih ceritanya Bu. Jadi selama 6 tahun ini SK mengajar saja yang Bapak submit. SK pembagian tugas saja Bu. Karena Iya, itu kan SK pembagian tugas. jadi di dalamnya nanti kan ada penjelasannya nanti itu saya sebagai guru apa sudah ada di dalam SK-nya. Berarti tapi udah disubmit ya? Sudah Bu. Kalau udah disubmit, diperiksa dulu sama dosen. Kalau misalnya ditolak, dikembalikan baru Bapak revisi. Nah, satu lagi Bu. Jadi kalau SK pembagian tugas itu kan kolektif Bu. Ya semua guru di situ Bu. Kadang-kadang sampai 4 lembar. Jadi saya ambil depannya yang pertama, yang kedua yang ada nama saya, yang ketiga yang ada tempel ataupun tanda tangan kepalanya. Benar sekali seperti itu. Jangan lupa di stabilo namanya. Sudah Bu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga satu lagi Bu. Tadi berbicara sertifikat, kebetulan teman-teman bertanya masih dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, saya kan banyak sertifikat kebetulan di luar pendidikan. Artinya apa? Narasumber pertanian sampai SK dari kementerian sebagai narasumber. Itu apakah masih bisa saya Bisa upload? Pak, tadi pun udah banyak yang nanya terkait itu. Boleh saya bilang, sebelum Bapak juga ada yang nanya. Boleh. Ya? Oke Bu, terima kasih itu aja Bu. Sama-sama Pak. Bu Arfa, siap-siap Pak Muryadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ya Bu, di saya SK-nya itu Ibu, ada SK untuk saya pribadi, karena kami masih honor, ada juga SK pembagian tugas. Cuman di tahun 2018, SK pembagian tugas itu dia tuh sekali Bu, terus di fotokopi
nanti baru dibagi sama semua Bu, dalam satu sekolah itu kan Bu SK pembagian tugas. Namun SK tahun 2018 itu kepala sekolahnya udah ganti Bu. Sekarang ini kan kepala sekolahnya udah ganti. Nah, terus ternyata yang saya punya itu fotokopinya Bu. Sementara kan yang diupload itu kan harus yang asli. Apa boleh yang fotokopinya itu dileges sih Bu Iya, sama yang itu aja di fotokopi dileges saja. Gak usah ribet. dileges? Mm-mm. Iya. Iya. Nah, itu aja kan? Ya Bu, makasih Bu. Oke, Pak Muryadi, siap-siap Bu Nur Atiyah. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya ingin tanyakan tentang RPP Bu. Jadi RPP kan yang Ibu katakan tadi RPP selama 6 tahun. Jadi dalam satu semester kadang-kadang kita kan ada 7 RPP atau 6 RPP. Jadi yang kita upload Bu dalam satu tahun itu berapa Satu RPP Bu? RPP satu semester pilih satu kelas. Jadi misalnya itu sebagai contoh aja. Misalnya Bapak ada ngajar di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bapak ngambil kelas 4 saja, pilih Ya. satu RPP saja, tapi satu RPP itu harus ada di prota Bapak, di prosem Bapak. Nggak usah banyak-banyak. Berarti gini Bu, kita pilih satu pertemuan saja Bu ya. Ya betul. Satu Ya, pertemuan itu berarti karena satu kalau RPP. banyak-banyak, nanti juga filenya juga tidak bisa masuk ke dalam Oke. LMS, kan maksimal kan 1 megabyte. Kalau kompres Oke. pun nggak terbaca nanti. Berarti satu tahun bisa satu Bu ya. Satu semester satu. Satu semester ya. Jangan Oke. diperdikit lagi. Ya Bu. Udah dikasih diskon, Berarti minta diskon lagi. Oke, sudah Pak? udah Bu itu aja. Baik, Bu Nur Oke. Atiyah, setelah itu Ibu Eli Sahyeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin off kamera Bu ya, jaringan tidak mendukung. Aduh, ini alasan aja nih. Aduh. Dikasih hati minta jantung Bu. Asli. Ini Bu, terkait dengan Prota, Promes, dan RPP segalanya. Itu kan filenya sudah ada di laptop, tidak saya print. Otomatis kepala sekolah kan belum tanda tangan Bu. Jadi ini mau cari mudahnya Bu ya, karena pusing dengan modul, cari mudahnya. Stempel stempel sama tanda tangan kepala sekolah. Saya insertkan saja atau saya stempelkan Tidak saja di situ. boleh. Astagfirullah. Udah tahu saya ujungnya. Tidak boleh. Nyan beo. Malah. Berarti harus print Bu, scan balik. Hai, print yang paling belakang. Tunjukin sama Iya, bapaknya. iya. Ya itu aja. Udah dikasih perpanjangan kalau- seminggu. Kalau kepala sekolahnya misalnya sudah tidak ada Bu. Siapa bilang nggak ada? Ini doain kepala sekolah nggak ada. Ini saya lapor nanti. Enggak, yang tahun-tahun kemarin itu loh Bu. Kalau tahun sekarang aman. Nggak apa-apa. Itu kan bisa dikondisikan. Pokoknya nggak boleh scan. Disiasati. Ya? Disiasati Bu ya. Ya, oke. Udah Bu Eli? Terima kasih. Iya. Bu Nur Atiyah, oke. Bu Eli sekarang, Bu Eli? Izin bertanya, Bu, agak ribut, tetangga belakang rumah lagi pesta, jadi agak baik. ribut. Ya, nggak apa-apa, Bu Eli. Ini masalah RPP ya, Bu. Sewaktu masih tahun 2018-19 kan saya masih guru kelas, Bu, itu honor. Ketika 2019 saya diangkat menjadi PNS, itulah menjadi guru agama. Jadi ketika waktu mengupload RPP di tahun 2019 sampai 2019-20 sampai 23-24 kan saya mengupload misalnya di kelas 3 agama ya kan. Terus di waktu tahun 2018-19 itu kan saya guru kelas, berarti RPP guru kelas saya Bu yang saya upload. Ya, betul. Betul. Berarti itu nggak berpengaruh ya kan Bu, mesti RPP guru agama, tapi kan selama saya mengajar saja ya kan Bu. Iya, betul. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya Bu Murni, siap-siap Bu Miftah. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya Bu, ini masalah upload sertifikat kan Bu, itu dalam setahun kan minimal ada 10 sertifikat.
Setahun, ya, setahun 10 sertifikat. Itu waktu diuploadnya Bu harus berurutan per tahunnya atau bisa ini Bu? Ya, bukan. Itu kan per file, satu file dia sekali upload. Ya kan? Nanti PDF dia ya? akan otomatis apa namanya tuh, terurut sendiri dari sistem kalau nggak salah saya. Kalau nggak salah saya ya, dia dari sistem akan terurut tahunnya. Tapi ada baiknya diurutkan. Nah, gitu. Baik. Udah, itu aja Bu Murni. Baik, Bu Miftah. Iya Bu, makasih. Bu Miftah, ada Bu Miftah. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu, saya kan sudah mengupload SK pembagian tugas yang 6 tahun itu Bu. Iya. Tetap saya nggak menstabiloinya Bu, nama saya itu macam mana tuh Bu? Tadi Bu bilang Nah, itu nanti, aduh Bu Miftah. Udah nggak apa-apa, udah diupload kan? Tunggu Bu, aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti paling kalau ditolak sama dosennya ya karena dia detail, ya syukur-syukur nggak detail. Kalau misalnya detail, berarti dikembalikan. Gitu. Ya. Bu, izin tunggu tuh Bu. Kalau misalnya perbaiki, Mana saya? kalau saya perbaiki gitu Bu, saya kan ada action kan Bu, action kan bisa menghapus ya kan Bu. Iya, cuman gini, nggak usah aja dulu. Mana tahu nanti dosennya nggak payah suruh perbaiki, kan nggak masalah. Iya Bu. Tunggu aja dulu. Kalau kata orang Aceh kan Bu Miftah, back panik, jangan panik. Ya, baik. Oke, Bu Juliana Budiman. Setelah itu Bu Atika. Suaranya Bu Juliana di unmute. Bu Juliana di unmute. Bu Juliana di unmute. Nah, dah ngomong. Lah, kata nggak ada lagi. Halo. 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 Nggak ada. Oke, Bu Atika langsung. Bu Juliana udah hilang koneksi sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu. Yang mau saya tanyakan Bu tentang inovasi pembelajaran itu Bu kan bisa berupa PTK, bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa modul gitu Bu. Itu maksudnya saya tadi itu di-upload juga itu Bu. Di-upload. Iya, boleh. Kalau misalnya modulnya besar, Bapak Ibu masukkan ke Google Drive. Tapi jangan dikunci, ditulis linknya. Kalau ada video di YouTube, kirim linknya. Kalau PTK-nya sudah diupload ke jurnal, kirim link jurnal yang udah publish gitu. Udah, Bu Atika? Ya Bu, baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oh, ya. Bu Juliana tadi masih mau bertanya nggak? Udah bagus nggak jaringannya? Oke, terus Bu Juliana. Hai Bu Juliana. Kaduhusu. Bagaju. Ini Bu mau bertanya. Oke. RPP dalam satu semester kan ada sampai 15. Apakah harus kita upload semua? Tadi udah dijelasin. Waktu Pak Muryadi tanya, nggak didengar. Kayak gini lah mama-mama. Satu saja. Satu pertemuan, satu semester. Itu aja. Nah, jadi kalau misalnya ngajar di kelas 4, kelas 5, kelas 6, maka yang diambil satu kelas saja, boleh kelas 4 saja. Tapi harus konsisten. Protanya kelas 4, prosemnya kelas 4, RPP-nya kelas 4. Semua kelas 4. Satu pertemuan saja dalam satu semester, bukan dalam 1 tahun. Oke, baik Bu Juliana ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh, tadi Bu Arfah ya nanya. Bu Nurlaini ya.
Oke, udah. Nggak ada lagi yang mau tanya nih? Halo, Bu. Siapa tuh? Khairul Umuri, Bu. Gimana, Pak? Ya. Jadi masalah menyangkut dengan RPP tadi, Bu. Berapa tadi pertemuan satu semester, Bu ya? Ya. Jadi untuk Prota Promesnya gimana, Bu? Prota Promes tetap full. RPP yang Full. ringkas. Kalau Oh, Prota sama RPP yang ringkas. Promesnya itu full. Itu full. Oke, Ya. Bu. Jangan minta Terima. diskon Bu, lagi. ini lagi, Bu. Ada satu Apa lagi. Ya. Jadi misalkan kan dia pada tahun 2018 sampai 2021 masih honor. Ya kan? Itu SK pengangkatan dari kepala sekolah. Jadi pas tahun 2022 dia dari P3K. Berarti SK itulah yang terakhir diterima, Bu, karena tidak ada lagi SK yang lain. Berarti untuk tahun 2023-24 apa dilampirkan SK itu saja, Bu? Iya. Nggak, gini. Aduh, salah. Gini. Aduh, gimana saya jelasin? SK bagian pengangkatan itu satu saja, tetapi tahun yang terakhir. Sedangkan SK tugas untuk mengajar yang per semester, per tahun, itu disesuaikan. Kalau misalnya di sekolahnya dia per semester, maka satu semester satu. Kalau yang per tahun, 1 tahun 1. Cara nguploadnya, SK penugasan yang pertama, diikuti dengan SK mengajar tadi, tugas mengajar tadi ya. Nah, gitu. Tidak perlu SK penugasan apa namanya tuh tadi yang Pak Khairul Umuri katakan, itu setiap tahun diupload, nggak perlu. Satu aja yang paling terakhir. Maksud saya gini, Bu. Jadi 2018 tuh kan ke setiap tahun, misal pada tahun 2018 dapat SK dari kepala sekolah dan dapat juga SK pembagian tugasnya. Berarti ada 2 jenis SK di dalam 1 tahun. Pada tahun 2019 keluar SK 2 jenis lagi. Apa kayak gitu harus di satu file per tahun? Kenapa SK-nya 2 jenis, Pak Khairul Umuri? SK pengangkatan dari kepala sekolah 1, SK pembagian tugas 1, Bu. Oh, karena honorer tadi ya Pak Khairul. Misalkan honorer maksud saya. Dengar. Makanya saya bilang, kalau SK pengangkatan ambil yang tahun terakhir. Misalnya tahun terakhir ini 2024, maka yang itu aja yang dilampirin. Tapi SK itu aja satu, Bu. Ya, SK pembagian tugasnya yang beda. Tapi kecuali SK mengajarnya tetap dari 2018. Kalau yang terkait pengangkatan tadi, yang paling terakhir tahunnya dipakai. Berarti SK pengangkatan misalnya 2024 digabungkan dengan SK pembagian tugas di tahun 2018 gitu. Yes, betul. Nah, itu yang dapat. Oke, Bu, terima kasih. Valid, jadi Bu. kan Bapak Ibu, saya ingatin lagi, jangan sampai salah. Jadi SK pengangkatan itu, kalau SK pengangkatan nggak usah tiap tahun diupload. Tahun terakhir aja. Misalnya Bapak Ibu PNS atau P3K atau honorer dikasih SK tuh paling terakhir di 2023. Maka SK itu yang Bapak Ibu upload, disusul dengan SK mengajar, baik per semester maupun per tahun. Tapi kalau ternyata SK PNS-nya cuman tahunnya di 2016, itu yang paling terakhir, nggak apa-apa. Karena itu yang paling terakhir, itulah yang di-upload. Bisa dipahami? Ada dikit lagi, Bu. Bu. Ya. Coba saya share bentar, Bu ya. Oke. Share bentar, Bu ya. Tunggu, Bu, ya. Ini di sini, Bu. Kemarin saya pertama-tama dulu saya kerjakan ini. Berarti ini SK pertama saya, Bu. Apa memang sudah diganti lagi? Apa memang harus tetap kayak gini aja, Bu? Mana filenya? Saya nggak tahu tuh. Oh, 2006. Kok tahunnya 2006? Enggak. Ini SK pertama, Bu. SK pertama saya honor. Oh, nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Berarti dihapus saja, Bu. Hapus saja. Paling terakhir SK itu Bapak taruh. Ya? Oke, Bu. Ya. Ayo. Ada lagi? Ada yang tanya? Bu, izin, Bu. Oke, izin, Bu Arfah. Baik. Ya, Bu. Saya SK yang terakhir tuh di tahun 2024, Bu. Karena pembuat SK-nya itu udah sekarang ini udah di bulan Januari, Bu. Pengeluaran SK-nya. Nggak apa-apa.
Bu tadi bilang kan tahun 2023. Sementara saya tahun 2024 ini udah Ya, dapat itu SK dari contohnya SK. loh Bu Arfa, contoh. Oh, jadi itu SK mengajar kan Bu, satu lagi. Jadi berarti yang SK yang untuk pengangkatan saya itu satu aja Bu dimasukkan, yang terakhir tahun 2024. Ya, yang paling terakhir, yang paling terupdate. Nah, ya, dimasukkan pertama kali ya Bu sama SK mengajar tahun 2018. Iya, betul. Gabung. Betul. Ya, makasih ya Bu Oke, ya. saya sekarang lihat di chat room. Izin Bu. Tunggu bentar, tunggu ini Bu. Oke, dah. Terus siapa yang izin minta Izin, izin? Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kami yang masuk P3K. Berarti Pak yang kami Abdul upload, Hafiz ya? Iya. Ya, silakan Pak Abdul Hafiz. Berarti yang kami upload SK 2021 sama surat perjanjian yang terakhir Bu ya. Iya, benar Bapak. Hilang suara Ibu Bu. Benar Bapak. Oh iya. Udah, Terima ada kasih lagi? Bu ya. Ya, Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita mau lanjut materi selanjutnya nih yang terakhir. Supaya jangan salah konsep. Ibu, sikit Bu. Nggak boleh, banyak boleh. Oke, Bu Nurati apa? Kalau mungkin. Kalau Ibu aja. Ya, Terus. Kunda merumpok singo Ibu. Insya Allah. Bu, gini Bu. Terkait dengan materi, media ajar, LKPD, instrumen penilaian, itu mengikuti RPP, Bu. Ya, betul sekali. Dan RPP-nya mengikuti tahun kurikulum. Jangan Baik, salah. Bu. Terima kasih. Baik. Ya. Oke, terima Oke, kasih Bu, ya, aman. Bu. Ya. Yuk. Baik, kita lanjut. Kalau kalau sudah terkait dengan RPL udah beres ya, nggak ada yang tanya. Jadi, Bu, kami nggak tahu nguploadnya, nggak ada lagi cerita. Tadi ibunya udah jelasin. Bu, kami ini pindah-pindah, nggak ada lagi cerita. Buat tahunnya 2017-18 udah kita hitung 2 kali, walaupun salah berapa kali. Ya, jadi udah. Bu, izin Bu. Ya, Bu Nur Masyita. Ini kan Bu, saya honor. Iya. Di tahun 2023 ini saya ada 2 SK pengangkatan dari sekolah sama SK dinas. Baiknya yang mana saya upload Bu? Dua-dua saja di-upload nggak apa-apa. Oh iya, baik. Ya, baik Ibu. Itu yang SK pengangkatan yang terakhir Bu. Iya benar, itu yang terakhir. Dua-dua Baik, saja Bu, makasih Bu. Baik. Sudah, terkait RPL udah jelas semua aja. Ini kalau misalnya nanti ada yang mau japri-japri nggak ada Ibu ini ya, nggak ada saya ladeni ya. Kalau udah jelas-jelas. Nanti ketua kelas bantu juga teman-temannya. Baik, sekarang Bapak Ibu saya mau menjelaskan terkait, saya takut ini salah. Bukan nggak percaya ya sama yang lain, tapi ini. Ya. Bapak Ibu semua. Perhatikan sekali, dengar sekali. LK ini PBL dari modul 1 sampai modul 4 itu adalah cikal bakal Bapak Ibu untuk membuat PTK waktu PPL. PPL Bapak Ibu September. Catat PPL-nya September. Nah, apa yang dimaksud cikal bakal buat PTK? Artinya disinilah Bapak Ibu menemukan sebuah masalah, disinilah Bapak Ibu merumuskan suatu masalah, mengidentifikasi masalah, mencari observasi. Jadi kemarin saya udah 2 kelas, hampir ada yang kurang tepat, hampir ada yang kurang benar. Jadi kayak gitu. Jadi ini kita seragamkan semua ya, semua kelas. Semua kelas dengar saya, ini saya seragamkan. Nanti tinggal ditambah sama dosen yang mengajar. Saya nggak mau salah. Kenapa? Kasihan nanti Bapak Ibunya ahli PTK-nya susah. Bapak Ibu, waktu modul 1, teori belajar dan pembelajaran. Saya mohon ya, ini didengar baik-baik Bapak Ibu ya. Untuk bantu Bapak Ibu mudah nanti.
Waktu instrumen LK11 di modul 1 teori belajar dan pembelajaran, kita kan berada di siklus ini Bapak Ibu. Ini modul 1 kan. Modul 1 tuh kita masih identifikasi masalah loh. Masih mudah. Masuk ke modul 2 sekarang, perkembangan peserta didik. Kita dari identifikasi masalah ini, kita eksplor penyebab masalahnya melalui review literatur dan realitas. Review literaturnya pakai kajian pustaka, jurnal-jurnal, buku, sedangkan realitasnya pakai wawancara. Nanti hari Senin masuk ke modul 3, maka LK 1.3 dilanjutin. Kita menganalisis penentu penyebab masalah. Hari Kamis, modul keempat pedagogi terakhir, masuk ke identifikasi masalah pembelajaran yang udah kita lewati, eksplorasi udah, analisis sudah. Yang ini, menetapkan solusinya. Kayak mana maksudnya? Sekarang kita lihat. Waktu di LK 11, Bapak Ibu disuruh cari sebuah masalah terkait literasi, numerasi, strategi kurikulum, asesmen, dan lainnya. Di sini masalahnya. Contohnya paling mudah begini, perhatikan. Tolong perhatikan. Contohnya, saya pakai yang paling mudah dalam bahasa kita sehari-hari. Jenis permasalahan, sakit kepala. Masalah yang diidentifikasi, minum es terlalu banyak, hari, itu yang pertama, identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah yang kedua, hari terlalu panas. Masalah yang ketiga, saya tidak ada sarapan. Oke, ada 3 identifikasi masalah terkait dengan sakit kepala. Nah, bagaimana analisis identifikasi masalahnya? Analisis identifikasi masalahnya adalah, ini kan terkait dengan pengalaman siswa dan belajar. Berarti pengalaman. Pengalamannya adalah jika kita terlalu sering meminum es di siang hari, di terik hari, maka kemungkinan akan menyebabkan sakit kepala yang akut. Bagaimana tidak lanjutnya? Tidak lanjutnya sebaiknya meminum air hangat agar mengurangi panas tinggi pada badan. Itu saya contohkan seperti itu supaya saya nggak salah mengatakan ilmu PAI kepada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu ahli dalam ilmu PAI. Saya S1, S2, S3 pendidikan matematika. Makanya saya nggak berani memberikan contoh PAI yang terlalu dalam. Oke. Nah, itu kan di LK11. Ingat, di sini tadi analisis identifikasi masalah tadi. Tapi orang ini pasti akan nurut. Satu orang kesehatan, satu guru. Apa Bu? Bu Leli gimana? Udah mati Nur tadi. Oke, udah ya. Nah, di analisis identifikasi masalah ini, tadi kan kita bilang bahwasannya kalau kita meminum es di teriknya matahari, maka akan menyebabkan panas. Maka tindak lanjutnya adalah sebaiknya jangan minum es dan minumlah air hangat. Bahasa yang di sini tadi dipindahkan ke kolom pertama ini di LK 1.2. Pindahkan. Baru dikaji secara literatur. Apa kajinya? Menurut jurnal ini, teori ini mengatakan bahwa ternyata demam terjadi diakibatkan oleh penyumbatan belut ini. Sumber daftar pustakanya adalah jurnal ini. Tulis di sini. Itu selesai satu. Sekarang dia bilang dia minta analisis. Di sini yang dianalisis adalah pendapat si ahli terkait demam tadi. Kita bilang, menurut teori ini ternyata demam itu diakibatkan pola hidup yang tidak sehat, kebersihan yang kurang ini, gitu. Kita membahas bahasa kita di sini. Lanjut menurut realitasnya, masalahnya masih masalah demam, bukan masalah yang kedua. Kalau ada 2 masalah, berarti ada nomor 3 nanti. 1 masalah, 2 pembahasan. 1 kajian terhadap literatur, 1 lagi kajian terhadap realitas.
kita narasumbernya siapa yang diwawancarai? Dokter Pulan. Tanggalnya tanggal hari ini, jangan suka memundurkan tanggal. Kalau kemarin wawancara berarti kemarin. Nah, ini untuk hasil observasi nanti di latar belakang masalah. Menurut narasumber kami, dari hasil observasi wawancara pada tanggal sekian, jabatannya ini, dengan pertanyaan ini, jawabannya ini. Nah, apa kita analisis? Kita analisis bahasa kita terkait dengan jawaban dari narasumber. Selesai LK 1.2. Nah, analisis yang di 3 tadi, kolom 1.2 dipindahkan ke LK 1.3 yang ini. Nah, jadi bentuknya gini loh Bapak Ibu Z ya. Sep, ini pindah ke bawah. Sep, ini pindah ke bawah. Sep, sampai ke LK 1.4. Ini tadi pindahin kemari. Ini nanti hari Selasa Bapak Ibu LK 1.3 ini dia. Nah, kita masuk fase analisis penentu penyebab masalah. Jadi maksud saya gini, nanti kalau kurang jelas bisa ini Bapak Ibu buka rekamannya di YouTube supaya paham. Jadi jangan tanya-tanya lagi, buka di YouTube apa yang saya jelaskan. Baru kita uraikan, ini masih masalah demam yang di atas tadi yang kolom ketiga. Ini masih masalah demamnya. Uraikan analisis faktor penentu penyebab masalah yang timbul kira-kira apa. Ketika demam, akibatnya apa masalah yang timbul? Badan menggigil, ya kan? Tensi darah rendah misalnya. Pandangan buram. Nah itu. Baru kita analisis bahasa kita. Penyebab masalahnya apa yang terjadi. Masuk ke HLK 1.4 modul 4. Itu terakhir evaluasi pembelajaran. Kita sudah masuk di langkah keempat. Penetapan solusi masalah, evaluasi dan refleksi. Yang di kolom ketiga tadi, pindahkan kemari lagi. Masih satu masalah apa? Demam. Solusinya apa? Kira-kira kasih solusi. Kalau dalam pembelajaran, oh anak udah nggak bisa membaca huruf hijaiyah. Apa solusinya? Ada model pembelajaran yang dapat meningkatkan pembaca huruf hijaiyah. Apa? Disinilah solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, begitu juga nih tadi demam. Apa solusinya? Minum air hangat, kompres, berobat ke dokter, dan jalani hidup sehat misalnya. Ini kajian literaturnya. Ini kajian empiriknya. Nah, dijelaskan. Ini kesimpulan solusi masalah diisi, baru ditariklah kesimpulannya. Ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Sampai selesai. Dapatlah judul Bapak Ibu nantinya untuk PTK. Udah ada latar belakang masalahnya, udah mantap. Kalau Bapak Ibu siapkan dengan baik. Ya. Jadi nanti kalau misalnya udah bingung cara membuat LK 1.3, 1.4, silahkan dilihat di YouTube kita, nanti saya share linknya, bisa dipelajari. Jadi jangan salah nanti, masalahnya tetap satu Bapak Ibu, dari yang modul 1 kemarin. Itu masalah Bapak Ibu yang akan diselesaikan tapi sampai LK 1.4 nanti. Nanti waktu modul kelima, alias modul 1-nya profesional, udah masuk nih ke PAIan, ilmu PAI, itu udah lain lagi. Udah masalah baru lagi yang ditemukan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Bisa dimengerti ya? Nah, Bu Aminah, nanya. Bisa, Bu. Silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, semalam saya bermasalah sekali di LK itu, di PBL Bu ya. Sampai selalu keluar tanda strip. Akhirnya mungkin karena sudah telat waktu atau habis waktu dikasihlah nilai 70 seperti itu Bu. Apa boleh yang ingin saya katakan di sini Bu? Apa boleh saya merevisi LK2 tersebut Bu untuk memperbaikinya, istilahnya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau sekarang masih mau memperbaiki masalahnya, misalnya sebelumnya waktu LK11 belum ngerti caranya atau belum puas terhadap masalah yang kita cari, boleh diganti. Tapi nanti waktu kita submit harus konsisten.
Karena perhatikan, ingat, ini jadi catatan yang penting. Tadi di kelas Aceh Selatan udah saya jelasin, insya Allah kelas Aceh Selatan udah paham. Jadi lihat, kalau LK 1.3 nanti, Bapak Ibu harus lampirin LK 1.2 juga, berurutan 1, 2, 1, 3. Kenapa? Dosennya mau lihat ujung masalah yang di 1, 2, sama nggak dengan ujung masalah di LK 1.3 nanti. Waktu LK 1.4, submit yang atasnya, yang 1.3. Kenapa? Karena dosen di LK 1.4 mau lihat ujung masalah di 1.3 ke bawah 1.4. Ingat zigzag Z ya. 1, 1, sep pindah. 1, 2, zep pindah. Z, huruf Z. Nih, huruf Z. Gitu. Bisa ya? Pak Ibu ya? Ya, terima kasih. Ya Allah bisa. Untuk RPL juga bisa. Udah saya bilang, saya pokoknya selalu berharap Bapak Ibu masih terus semangat walaupun kolesterolnya kumat, asam uratnya kumat. Semangat. Ya. Semuanya pokoknya harus semangat, tetap semangat. Ini udah Harus 2 semangat modul. 45, Bu. Ya, udah 2 modul Bapak Ibu lewati. Insya Allah ada 8 modul lagi pasti terlewati. Yakin saya, yakin. Ya. Yang paling penting, iya memang Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami, ya Allah. amin, itu yang paling penting ya. Pokoknya saya bilang jaga kesehatan supaya Bapak Ibu sehat tetap. Saya mau 176 mahasiswa saya dikukuhkan sama-sama. Gak ada yang Amin ya rabbal alamin. saya mau Jangan lupa, Ibu. kalau orang Biren dah insya Allah kalau orang Biren kalau udah lulus insya Allah nggak mungkin nggak Keluk Semawe. Ini kok bahasa Acehnya saya cutit nanti kok nggak Keluk Semawe ikut pengukuhan. Tapi kalau orang Aceh Selatan sama orang Langkat saya minta wajib hadir biar tahu kampus Hadir kami, Bu, hadir. Semawe. Iya, amin, Bu. Doakan Jadi kami kami bisa. tunggu orang Langkat ke Aceh, kami tunggu orang Aceh Selatan ke Keluk Semawe. Janji ya? Janji, Bu, kalau lewat Janji ya? alhamdulillah. Nah, Insya Allah. nanti kalau Saya mau balik ke janji, kampus lagi. usahanya harus diperkuat, doanya harus dipertebal, sujudnya harus diperlama, sedekahnya harus lebih encer. Ya? Oke ya? Bisa ya semua ya? Semangat ya masih ya? Besok libur, besok hari Minggu libur. Tapi bukan berarti kita libur dalam hal yang lain, masih ada pekerjaan yang menunggu. Tapi maksud saya manajemen waktu dimaksimalkan, jangan sampai telat kumpul tugas, jangan sampai buang-buang waktu. Oke? Terima kasih semuanya. Karena waktu juga sudah mau azan asar, saya akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa